Siapapun kita jangan pernah mendoakan orang mati, ya, atau berdoa di dalam nama orang mati. Kita tidak bisa berdoa dengan nama yang sudah mati. Mana sorgawi? Dunia ini sudah jahat, ya, sudah sangat jahat. Ya. Jadi tidak ada saat waktunya lagi bagi kita untuk bermain-main. Sekarang dunia sudah dirancangkan memasuki agenda mereka. Ini anak-anak Tuhan harus tahu. Ya. Apalagi hamba Tuhan katanya, ya. Sekarang jujur ada kegeraman di dalam hati ini, ya. Tapi kegeraman ini karena kasih kepada anak-anak Tuhan. Sekarang di mana yang katanya yang katanya hamba Tuhan yang menghimbau jemaatnya untuk menerima ini, ya. Setelah semua dibongkar, setelah semua ketahuan, ya, setelah semuanya terbuka kalau itu sebenarnya mencelakakan, ya. Bagaimana sekarang para pendeta-pendeta, para hamba-hamba Tuhan yang menghimbau supaya jemaatnya untuk menerima, bahkan di gerejanya sendiri dilakukan, ya. Di mana sekarang? Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Tuhan atas jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada mereka? Ya. Karena saya ingat itu di zaman COVID kemarin, ya. Banyak jemaat yang saya layani, kenapa kalian menerima? Ya pendeta kami suruh kami, Bu. Katanya pendeta kita harus berhikmat. Nanti kalian tidak bisa apa-apa. Kalian tidak bisa begini, kalian tidak bisa begitu. Makanya kami terima, Bu. Kok ibu berbeda? Kok yang ibu sampaikan berbeda? Saat itu mereka masih petentengan. Sampai posting-posting di sosial media, ya. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang katanya besar dan terkenal, ya, posting. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Ya. Tapi sekarang, setelah mulai kelihatan, setelah mulai terbuka bagaimana minta ampun di hadapan Tuhan, ya. Ini para pembinasa keji yang berdiri di bait suci, ya. Nah, pembinasa itu apa? Membunuh, ya. Jadi dengan kita menghimbau jemaat untuk itu semua, ya, kita menghimbau jemaat untuk dibunuh. Sekarang setelah terbongkar, dia menggigit jari, ya. Tetap merasa apa? Pimpinan selalu benar, ya. Padahal sudah bagaimana pimpinan yang tidak peka lagi akan suara Roh Kudus, hanya memikirkan nanti jemaatku nggak bisa kerja, nanti nggak berjalan persepuluhan, nanti nggak berjalan persembahan, ya. Makanya sampai dipaksa, nanti kamu nggak bisa kerja, nanti kamu nggak bisa begini dan begitu. Kalau saya dari awal sudah saya sampaikan kepada semua, itu tidak baik bagi bait suci. Itu firman Tuhan. Jadi artinya itu tidak baik bagi tubuh secara jasmani, karena tubuh kita inilah yang menjadi bait sucinya Tuhan, ya. Makanya merokok, orang-orang perokok seringkali punya alasan. Di mana tertulis? Ya. Di mana tertulis? Dalam firman Tuhan jelas kita diperintahkan untuk apa? Untuk menjaga kekudusan bait suci. Jangan mencemari bait suci, jangan merusak bait suci ini, karena ini gambaran kalik Tuhan, ya. Nah, kita dibentuk segambar dan serupa dengan Tuhan, ya. Jadi kita harus mengurus seluruh hidup kita, ya. Kita harus menjaga bait suci ini. Makanya sekali lagi peka, ya. Berjalan ini masih, apalagi alasan, ya. Beberapa waktu lalu banyak orang tua, gimana Bu, anak saya nggak bisa sekolah bagus seperti saya, nggak usah sekolah anaknya. Saya bilang, pernah kasih jajan sama anak-anak tidak? Ya. Saya tanya, kalau sekiranya ibu kasih makanan ke anak-anak atau segala sesuatu lah yang untuk dimakan, lihat komposisinya tidak? Pasti, ya. Kalau orang tua
yang memberikan makanan kepada anak-anak tanpa lihat komposisi, ya, kandungannya, itu namanya orang tua yang tidak bijak itu, ya, yang tidak peduli akan anak itu namanya, ya. Nah, saya tanya, lihat enggak komposisinya di saat kita mau memberikan makanan kepada anak-anak? Pasti lihat dong, ya. Karena saya orang tua yang seperti itu, saya selalu melihat komposisinya apa. Jangan sampai ada komposisi yang bisa merusak ginjalnya, ya. Nah, kenapa di saat ini yang langsung masuk ke darah, ya, kita tidak tanya apa itu, tapi hanya karena rasa takut yang ditaruhkan, semua tunduk. Saudara, saya sampaikan, rasa takut itu tidak akan berhenti mereka untuk tetap sampaikan. Ancaman demi ancaman akan diberikan. Kemarin simulasi, tahun-tahun yang akan datang, apa yang akan mereka nyatakan? Ancaman yang sesungguhnya, yang sesuai dengan wahyu, di mana tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Engkau tidak bisa makan, anak-anakmu tidak bisa makan, anak-anakmu tidak bisa melakukan apapun tanpa tanda itu, ya. Anak saya banyak yang saya kasih nasihat. Saya katakan, yang paling besar sekarang kelas 2 SMK. Saya bilang, nah, ini sudah tahun 2024. Nah, kamu nanti tamat 2025. Kamu tahu di 2025 ini apa yang sedang dunia rancangkan atas Indonesia, atas seluruh dunia? Ya. Yaitu penyatuan mata uang. Satu, ya, masuk ke zaman digitalisasi, ya. Jadi kita tidak bisa melakukan apapun tanpa kita tunduk. Jadi bukan mama tidak mau kamu menjadi seorang dokter atau seorang desainer atau seorang apapun sesuai dengan cita-citamu. Tetapi dunia yang tidak mengizinkanmu masuk dalam semua itu, kalau kamu tidak tunduk akan rancangan mereka, sistem mereka. Sekarang pilih, nak, saya bilang, kalau masa itu sudah terjadi di depan matamu, mana kamu pilih? Karena dia sudah dewasa loh, ya. Kita sudah harus ajarkan anak kita untuk memilih mana yang menjadi pilihan baginya, ya. Kita harus sudah mengajarkan anak kita, ya. Ini sepertinya mulai dulu di sana. Ini nanti tinggal end stream gini. Ini, oke. Sembari ibadah di sana, kita ibadah di sini, ya. Jadi anak saya sudah saya ajarkan, ya, bagaimana akan hal yang akan datang. Kita harus kasih kebebasan dong sama anak. Anak kita sudah cukup dewasa, ya. Kalau dia sudah di atas 12 tahun, 10 tahun bahkan, kita sudah harus menjelaskan kepada mereka bagaimana mereka harus berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Karena masuk sorga itu masing-masing, ya. Nah, jadi saya sampaikan, jadi kalau masa itu sudah berlaku, mama minta samamu, karena dia tidak bersama-sama dengan saya, di sekolahnya kan di kota, ya. Nah, mama minta samamu, jangan isi segala data. Kamu ada 2 pilihan, saya bilang. Kamu bisa mengejar cita-citamu, tapi kamu kehilangan keselamatanmu. Atau kedua, kamu sengsara di bumi, menderita di bumi, tetapi engkau memperoleh hidup yang kekal. Mana engkau pilih? Jadi orang tua yang bijaksana harus bisa menentukan apa yang terbaik bagi anaknya. Yang terbaik bagi anak itu bukan masa depan di dalam bumi ini yang akan binasa, tetapi, ya, masa depan dalam kerajaan sorga. Itulah sebagai orang yang bijak. Itulah sebagai orang tua yang bijaksana.
Makanya jikalau saudara katakan ya, jadi gimana itu anak-anak nggak sekolah segala macam. Lihat zaman ya. Banyak orang ya, apalagi anak-anak di sini ya, yang mengatakan ya, bagaimana nanti mereka segala macam. Itulah bagi orang yang tidak mengenal dunia, saya bilang, yang tidak mengenal zaman ya. 2023 saja sudah diumumkan kalau peraturan akan mata uang digital sudah ditetapkan. Apakah penerapannya ini masih lama? Tidak ya. Saya kemarin itu benar-benar diberkati dengan pemberitahuan ya dari seorang ibu, di mana ya pembicaraannya dengan salah seorang lah, saya tidak usah kasih tahu jabatannya ya, tapi di dalam pemerintahan di daerah Jawa sana. Apa yang dikatakan? Ada 2 tahun lagi agenda mereka. Jadi itu penggenapannya di 2025 ya. Makanya saya pernah katakan ya, waktu pemilihan kemarin saudara bisa tahu siapa yang menang, tapi bukan bagian saya itu. Tapi kenapa harus ada peran dia atau keturunannya yang masih harus duduk karena agenda itu tadi ya. Jadi peka melihat semua itu, dan hikmat ini kami terima dari mana? Tuhan loh. Saya selalu berdoa setiap hari, Tuhan, saya tidak punya akses apa-apa ya. Bahkan hanya ada laptop ini untuk live streaming. Buka handphone pun nggak bisa sembarangan saya itu ya. Nah itulah kalau kita karib dengan Tuhan, nggak bisa sembarangan. Bahkan banyak pendoa-pendoa yang saya tahu mereka bahkan tidak bisa menyentuh sama sekali. Jadi saya diizinkan untuk hadir bersama saudara di YouTube ya. Jadi ada kalanya ya, kalau ada orang yang memberitahukan ya, tolong buka film ini, tolong buka film ini, baru saya buka. Karena itu clue. Nah, karena melalui film itu signal-signal mereka sudah bukakan ya. Jadi orang tua yang bijaksana akan mengetahui apa masa depan untuk anak-anaknya. Saya langsung katakan, anakku, kita anak-anak Tuhan, kita tidak punya tempat ya. Anak manusia, Yahusua itu sendiri tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, karena dia dari surga, kita dari surga. Aku bilang kita akan tertolak di bumi ya. Kita akan dianiaya di bumi hanya karena kebenaran. Jadi di saat kamu nanti sudah tamat sekiranya ya, ini masih perandai-andaian ya. Karena kita sudah dengar bagaimana 2025 mereka mulai merancangkan semuanya itu ya. Nah jadi saya bilang ini sudah dirancangkan, dan mama pun tahu infonya langsung dari mereka yang di atas sana ya, secara manusia ya. Nah jadi mereka lah yang akan menolak kamu untuk pencapaianmu akan segala hal-hal di bumi. Mereka lah yang akan menolak cita-citamu. Bukan mama tidak mau kamu mengembangkan cita-citamu, tetapi kita anak-anak Elohim akan tertolak untuk mengembangkan cita-cita kita di masa ini. Kenapa? Karena sudah zaman akhir. Jadi kita akan ditolak untuk mengembangkan cita-cita itu di saat apa? Kita tidak menerima sistem daripada mereka ya. Jadi kalau saudara memilih ya, anak saudara berhasil dan cita-cita mereka tercapai ya, bisa. Bukan saya katakan tidak bisa, bisa ya. Bisa, dunia masih akan tetap berjalan. Orang sama kok seperti zaman Nuh ya. Sama seperti zaman Nuh. Akan ada kawin mengawinkan, dunia masih berjalan dengan biasa saja ya. Tapi bagi orang yang mendengarkan suara Tuhan, mereka akan berjuang maju ya, membangun bahtera supaya diselamatkan ya. Jadi sekarang saya hanya fokus mendidik di anak-anak itu. Yang penting ya, anak-anak di sini kan ada berapa orang? Calistung ya. Baca tulis hitung, sudah selesai.
ya, baru karakter moral itu yang paling utama dididik di sini. Ya. Bagaimana penghormatan mereka kepada Tuhan dan penghormatan mereka kepada orang tuanya. Karena banyak anak-anak sekarang ya dalam pendidikan ya, akhlak, moral, karakter, kriterianya sudah minus. Nah, banyak yang mengatakan saya gila, banyak yang mengatakan saya aneh. Orang di dalam Tuhan memang seperti itu, dikatakan gila dan aneh. Karena Tuhan Yahusua itu sendiri dikatakan gila. Ya. Tapi puji Tuhan, anak saya cukup bijaksana. Dia katakan apa? Ya. Dia berjuang di luar sana. Bukan saya tidak membuka tempat untuk dia, tetapi mereka punya pilihan. Ya. Tapi saya tetap menuntun, membimbing. Ya. Dia katakan, "Ma, kalau itu sudah terjadi, saya tidak akan memilih dunia ini." Ingat ya, dari sekarang pendataan-pendataan yang berbau apapun, kalau itu berupa digital, jangan kamu isi. Saya bilang. Nah, siap Ma. Seperti itu, ya. Nah, jadi didik anakmu untuk dewasa di dalam kerohanian, supaya mereka berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Oh, sekarang yang namanya yang kaya semakin kaya, ya. Makanya saya sampaikan kepada saudara, jikalau kamu saat ini masih punya segala sesuatu yang bisa kamu geser-geserkan itu, ya, belikan lahan ladangmu, ya, supaya engkau punya sesuatu di saat nanti tidak bisa membeli dan menjual, hidup berjalan, berlanjut, ya, gitu, ya. Jadi ini ada pertanyaan, sampaikan saja, kan banyak video-video yang berhubungan dengan hal ini, kirimkan saja. Nah, ya, walaupun mereka mendengar atau tidak, yang penting tugas kita sudah kita lakukan. Kemarin saya diberkati dengan waktu kami sharing firman, ya. Jadi saya baca dengan kisah si Lazarus, ya. Lukas pasal yang ke-6, 16. Di sini saya cukup terhibur. Lukas 16 ya. Oh, bukan. Di mana ini ya? Coba nanti Markus, Matius apa? Noel. Coba buka dulu yang kisah Lazarus kemarin itu. Dari mana saya lupa itu. Oke, nanti ini saya lupa, ya. Jadi ada perkataan di sana yang benar-benar menghibur kita di saat kita memberitakan tetapi kita ditolak, ya. Jadi di sana dikatakan, ya, kalau mereka sudah mendengarkan dari para nabi dan Musa, ya. Jadi artinya ya sudah, mereka sudah cukup mendengarkan itu. Jadi tugas kita tetap beritahukan, kalau mereka melakukan atau tidak, ya bagaimana, kita pun tidak bisa kecewa kepada mereka, ya. Entah handphone Noel, kita tidak bisa kecewa kepada mereka, ya. Aduh, ini saya jadi penasaran ini ayatnya, ya. Karena ini bukan Alkitab saya juga, ini harus dihafal ini, ya. Oke. Jadi jadi nggak fokus saya karena tidak dapat ayatnya. Bisa bantu saya? Khotbah kemarin, Alkitab saya di mana? Tentang Lazarus. Oke, nanti kita buka, ya. Jadi intinya seperti itu, ya. Di sana seorang kaya itu, dia meminta kepada Bapak Abraham supaya diberitahukan kepada keluarganya, masih ada 5 saudaranya. Nah, memang Lukas, tapi kok saya enggak dapat ya. Oh iya, saya buka Lukas 16 tapi enggak fokus ya. Nah,
Jadi orang kaya itu meminta, ini Lukas 16 ya. Orang kaya itu meminta kepada Bapak Abraham supaya Lazarus ya menyampaikan kepada keluarganya, ada 5 lagi saudaranya di rumah bapaknya, supaya tidak masuk tempat itu ya. Tetapi apa yang dikatakan kepada Abraham, kepada orang kaya tersebut? Di Lukas 16 ayat 29. Kita baca dari ayat yang ke 25. Ini ada pembelajaran soalnya harus kita pelajari di sini. 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Nah, jadi ini sebenarnya gambaran ya. Gambaran di mana orang yang sudah mati sudah tidak akan bisa lagi untuk bertobat. Ya. Orang yang sudah mati tidak memiliki kesempatan lagi untuk diselamatkan. Jadi kalau ada pengajaran mendoakan orang mati, ya, supaya bisa ditolong diselamatkan, itu pengajaran yang salah. Karena di sini jelas dikatakan ya, kalau ada terbentang jurang yang tak terseberangi, ya. Jadi siapapun kita jangan pernah mendoakan orang mati, ya, atau berdoa di dalam nama orang mati, ya. Paham maksud saya? Kita tidak bisa berdoa dengan nama yang sudah mati. Kita hanya bisa berdoa di dalam nama yang hidup, yaitu Yehoshua Hamasia. Hanya doa inilah yang sampai kepada Bapa. Jadi tidak ada doa yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yehoshua, ya. Dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak di dalam nama Yehoshua. Jadi kalau ada doa dengan nama yang lain, ya, sekalipun kamu menganggap ya itu berarti di zamannya Yehoshua, ya, atau ya orang yang berperan dalam hidup Yehoshua, ingat intinya dia mati. Nah, setelah mati, jadi siapa dia? Mau saudaranya Tuhan Yehoshua, mau ibunya, mau bapaknya. Setelah mereka mati, nantinya kalaupun mereka masuk surga, apakah menjadi ibunya di surga atau menjadi bapaknya di surga? Tidak. Selama di bumi lah, ya, itu ibu dan bapaknya. Tetapi setelah nanti kesudahannya selesai, maka mereka pun menjadi anak-anak Elohim. Ya, tidak menjadi ibu Tuhan Yehoshua. Nah, jadi mereka adalah manusia. Jadi kita tidak bisa berdoa di dalam namanya karena mereka mati, ya. Atau bahkan memohon, tolong doakan kami katanya, ya kan? Karena mengingat mereka ibunya, ya, mana bisa? Ya, tidak bisa. Makanya saya ingat saya pernah bermimpi ya, beberapa tahun silam itu 2016. Saya melihat seorang perempuan menangis. Dia terseduh-seduh, dia pakai kerudung. Mukanya sangat tirus, hidungnya tirus, ya. Cantik, ya. Nah, jadi dia menangis. Saya berjalan dengan malaikat. Jadi di saat kami berjalan, saya bilang, itu tangisan siapa? Kok sedih sekali tangisannya, saya bilang, ya. Saya berjalan terus dituntun sama malaikat ini.
Dan saya ketemu di dalam satu buah kayak jendela gitu ya, saya melihat dia di dalam. Ya. Dia tertunduk sambil menangis, sangat sedih. Dia bilang, "Kenapa mereka berdoa di dalam namaku?" katanya. "Kenapa mereka meminta aku untuk mendoakan mereka?" Nah, itu kan gambaran, artinya tidak berkenan. Ya. Nah, karena Tuhan datang menghampiri kita melalui mimpi dan penglihatan untuk membukakan segala sesuatu, ya. Dia nangis terseduh-seduh. "Kenapa mereka berdoa di dalam namaku? Kenapa mereka meminta aku mendoakan mereka? Aku adalah anaknya," katanya. Ya, memang dia adalah anaknya sekalipun dia yang melahirkannya selama di bumi. Tapi setelah selesai, ya, apakah setelah di surga menjadi ibunya? Tidak. Dia menjadi anak Elohim. Karena Bapa Yahweh menjadi Bapa di dalam tahtanya. Dia adalah Bapa, bukan menjadi Bapa. Dia adalah Bapa di dalam tahtanya. Dia datang ke dalam dunia kan sebagai anak manusia untuk menolong saudara. Jadi dia setara dengan manusia itu sendiri. Tapi dia adalah Bapa, oke? Jadi kalau yang berdoa di dalam namanya bertobat. Nah, waktu saya pernah katakan ini, dia mati, saya bilang. Ya. Nah, dia terangkat. Nah, kalau satu contoh dia terangkat, mana ayatnya? Nah, mana ayatnya? Biar saya masuk saudara, seperti itu kira-kira ya. Ternyata tidak ada ayat ya yang menyatakan kalau dia itu terangkat. Ya, tapi kalau perkara dia di surga itu kan haknya Tuhan untuk mengetahui itu. Ya. Nah, seperti itu. Dan kalaupun dia di surga, apakah iya kita bisa berdoa di dalam nama orang-orang yang sudah meninggal? Sama aja kita berdoa di dalam nama leluhur. Kan itu leluhur kita toh. Ya, jadi hal sekecil ini pun kita harus paham. Terlebih saudara-saudara yang masih berdoa di kuburan, ya kan, meminta lagi kepada roh-roh arwah orang mati, ya. Ya, dikatakan doakanlah kami begini dan begini, ya. Ada saja ini. Bertobat saudara kalau masih berdoa kepada roh-roh leluhur. Bertobat saudara kalau masih percaya dengan roh-roh leluhur, ya. Masih datang ke kuburan bawa sesajen segala macam, ya. Bertobat, ya. Nah, jadi janganlah engkau sama dan serupa dengan dunia ini. Nah, kalaupun saudaramu yang berdoa atau sembahyang di sana, ya jangan ikut berdoa dan sembahyang. Ya, kalau hanya sebatas membersihkan aja sebagai mengingat kalau dia ada pernah dalam hidup kita, ya, sebatas membersihkan, ya. Dan lagi pula kalau itu rimbun banyak ular apalagi di samping rumah, bersihkan saja. Tapi kalau untuk berdoa di dalamnya, oh jangan, ya. Kita lanjut dulu sedikit lagi ini tadi. Ingat ya, antara orang mati dengan kita itu tidak ada hubungan lagi, ya. Nah, dan kedua, kita tidak bisa mendoakan orang mati. Jadi kata orang itu di ayat 27, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Coba bayangkan bagaimana dia menyampaikan ini, nangis-nangis kali ya, kesakitannya. Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Ya, ini sebenarnya didikan keras bagi kita yang masih berjuang, yang ada sekarang. Didikan kerasnya di mana? Kembali ke dalam 2 Timotius 3 itu, ya. Sejak kecil engkau telah diberikan pengenalan akan kitab suci yang membawamu kepada, yang memberikanmu hikmat dan menuntunmu kepada keselamatan. Ya. Jadi artinya kita memiliki kesaksian Musa itu. Kita memiliki kesaksian para nabi itu. Ada di mana? Tertulis dalam kitab suci. Makanya dibaca tiap hari, ya. Nah, jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Keras banget ya. Keras banget. Jadi di sini, ya, perkataan daripada Abraham mengajarkan kita juga supaya tidak mengandalkan manusia, ya.
Terkadang kita kan udah doakan dulu Bu segala macam. Nah, seperti itu. Kita punya iman ya. Kita cukup ajar mereka. Kalau mereka tidak percaya bagaimana? Kita sudah melakukan tugas ya. Nah, jadi andalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup saudara, bahkan dari sisi pribadi ya. Gak usah cari-cari yang namanya hamba Tuhan apa segala macamnya. Cukup ya kalau mau mendengarkan silahkan didengar. Tapi jangan berpatokan kepada yang namanya hamba Tuhan tersebut ya. Jangan mengandalkan dia. Saudara punya Tuhan. Sama seperti saya punya Tuhan. Dan dia ada di dalam kita. Tinggal bagaimana kita merespon di saat dia mengetuk. Ya, kita buka hati. Ya. Karena kalau kita mengandalkan manusia bisa kecewa toh, bisa. Ya. Saya pernah cerita kepada seseorang. Saya mengenal seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di Indonesia ini. Tetapi saya akhirnya mendengar cerita bagaimana parahnya bahkan anak-anaknya, ya, istrinya, ya. Wow, saya pun kaget dengan cerita itu, dan itulah cerita yang sebenarnya karena ini juga bersumber dari keluarganya sendiri ya. Yang tahu persis, tahu betul ya. Bahkan saya diperlihatkan bagaimana kehidupan mereka ya. Nah, saya katakan wow. Nah, coba kalau sekiranya jemaatnya tahu hal ini ya, apa yang terjadi? Kecewa toh. Dan sekarang banyak yang tidak tahu itu karena itu kan rahasia iman toh. Nah, dan sekarang juga saya masih merahasiakannya karena saya tidak buka merek ya. Saya tidak buka merek, saya tidak buka nama. Tetapi ini hanya gambaran daripada orang-orang yang katanya terkenal, hebat ya, kita lihat luar biasa ya. Tapi sesungguhnya di dalamnya kekacauan, kemunafikan, kesombongan. Ya. Waktu saya mendengar ini bahkan sampai saya menangis ya. Saya mau meneteskan air mata. Saya bilang, Tuhan, alangkah jahatnya mereka di hadapan-Mu ya. Alangkah munafiknya mereka hidup ya. Tetapi saya tidak heran karena sesungguhnya Tuhan telah berfirman ya. Aku tidak mengenalmu, enyahlah daripadaku engkau sekalian pembuat kejahatan. Jadi saya tidak heran kalau orang-orang besar ini ya di hari-hari terakhir tidak memiliki hikmat yang daripada Tuhan ya. Makanya karena mereka sudah besar menghimbau jemaat untuk dienjus ya. Jemaat pun percaya, ya habis gimana, dari janggut ke jubah turun ya. Semua pun ikut. Karena himbauan daripada pimpinan. Bagaimana Tuhan nanti tidak menghakimi ini nih? Ya. Bagaimana nanti Tuhan tidak akan berkata, engkau hanya menyampaikan ya rekaan hatimu saja kepada mereka dan kau mengatakan itu daripada aku. Aku tidak berfirman kepadamu. Kira-kira seperti itulah nanti ya penghakiman itu. Aku tidak berfirman kepadamu. Engkau menyampaikan kepada mereka hanya rekaan hatimu saja. Dan engkau mengatasnamakan aku. Nah, firman Tuhan di dalam Ulangan dicatat ya. Seorang nabi, jika ia menyatakan segala sesuatu berasal daripada Tuhan, tetapi tidak, maka ia akan mati. Ya. Alangkah disayangkan. Ya. Bagaimana mereka bisa mendengar kemurnian suara Tuhan? Yang dipikirkan uang, nama, jabatan, ya, fasilitas, mengabaikan kualitas. Makanya di akhir zaman ya, baca itu 1 Korintus pasal pertama. Siapa yang Tuhan pakai? Baca Wahyu 3 itu siapa yang Tuhan pakai? Orang-orang kecil yang dianggap hina, yang dianggap bodoh, yang kekuatannya tidak seberapa, ini yang akan Tuhan pakai. Karena Tuhan melihat kemurnian ada pada mereka. Kalau yang besar ini ya, mobil saja sudah Alphard ya kan. Mobil saja sudah mobil mewah. Nanti dapat segala sesuatu, oh ini hadiah saya dari sini segala macam ya. Buat judul-judul ya. Nah, si pembuat mujizat apa tidak mencuri kemuliaan Tuhan itu? Ya. Si pembuat mujizat siapa? Tuhan. Tapi karena judul itu, pikiran manusia siapa? Orang yang ada di YouTube itu. Waktu saya melihat itu, tiba-tiba di sini seperti meledak. Ya saya bilang, ampuni dia Tuhan. Ya, Tuhan saja menyembuhkan. Tidak pernah itu
Selalu Tuhan katakan ya, supaya itu jangan diberitahukan kepada orang lain, bukan ditunjuk-tunjukkan segala macam ya. Nah, orang sering berkata kepada saya, apalagi dengan penyebutan nama Tuhan yang berbeda. Sebenarnya itu bukan Tuhan yang berbeda, itu nama aslinya. Yahusua itu nama asli ya. Nah, mereka bilang ya, tidak berkuasa. Karena memang saya tidak tipe pencitraan, saudaraku ya. Kalau saya tipe pencitraan, rambut pun seperti ini saya tidak peduli ya, karena berbangun ya. Tuhan tidak berkenan. Kalau satu contoh kami pelayanan di mana ada pelepasan segala macam ya. Nah, ada yang sakit disembuhkan, posting. Tuhan tidak mau, dan saya tidak mau melakukannya kalau Tuhan tidak berkenan. Ya, karena Tuhan mengajarkan kami bagaimana untuk merendahkan hati. Ya, biarlah kalau orang tahu ya silakan orang tahu. Yang jelas bagi kami udah cukup ya. Nah, udah selesai. Bukan harus posting di sosial media. Ya, yang akhirnya tanpa disadari manusia mencari manusianya, tidak mencari Tuhan. Apakah ini nanti Tuhan tidak akan tuntut? Tuhan akan tuntut, apalagi ya? Sampai memicu mereka untuk seperti memberhalakan benda. Ada seorang, ya, saya tahu Tuhan mengaruniakan dia. Tetapi entah kenapa, di saat belum besar sekali, di sini ditaruhkan, kalau suatu hari akan ada sesuatu yang salah, ya, dan benar apa sesuatu yang salah itu, ya, dan mungkin dia bisa merasa kalau itu dari Tuhan, tetapi sebelum itu dilakukannya, Tuhan sudah taruhkan di sini. Ya. Pada akhirnya saya tahu, ya, ada dibuat seperti toren air besar sehingga orang berbondong-bondong tidak ketemu dengan beliau pun ambil airnya ya. Jadi sudah seperti memberhalakan, karena terlebih bagi yang tidak mengetahui anak manusia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka mengambil air itu sudah seperti air apa ya, gak usah saya sebutkan namanya, nanti saya dicuplik lagi ya kan. Tapi saudara paham, apakah mereka tahu kalau sekiranya air itu benar diurapi, kalau pengurapan itu turun dari tangan Yahusua? Yang mereka tahu air itu menyembuhkan. Tanpa saudara sadari, mereka sudah menjadikannya seperti berhala. Ya, di situ saya melihat Tuhan. Apa yang tadinya Tuhan taruhkan di sini kok terbuka sekarang di hadapan saya. Waktu itu dibuat ya, wow. Dan saya melihat bagaimana sekarang manusia mengeluh-elukannya. Apa Tuhan tidak bersedih dengan ini semua? Ya, jangan kita bangga dilihat hebat oleh dunia. Ya, terpujilah Elohim. Sedikit pun itu di sini lepas. Ya, bahkan saya selalu mengatakan kalau saya sudah melihat ya seseorang seperti mengandalkan saya didik itu dengan keras ya. Kadang saya diamin lah ya, supaya dia mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kita. Ya. Kalau satu contoh berbondong-bondong yang mengeluh-elukan, aduh, bagaimana Tuhan tidak berduka dengan ini? Sementara itu dari mana? Tuhan si pemberi karunia, Tuhan si pemberi anugerah, Tuhan si pemberi berkat, Tuhan si pemberi mukjizat. Ya. Apa Tuhan tidak berfirman, aku tidak mengenalmu, enyahlah daripadaku? Karena sebagai hamba Tuhan kita juga harus mengenal orang-orang yang kita doakan. Apakah mereka datang ya kepada kita dengan mereka itu datang kepada Tuhan, atau hanya sebatas untuk mukjizat saja dalam dirinya? Hanya mukjizat secara jasmani, ya. Untuk apa saudara mendapatkan kesehatan secara jasmani, mukjizat secara jasmani, tetapi saudara kehilangan kemuliaan Tuhan? Bagi saya, waktu saya sakit, saya bilang sama Tuhan, it's okay Tuhan, it's fine, tidak apa-apa, ya. Karena saya hamba Tuhan loh, tapi sakit penyakit itu diizinkan dalam hidup saya, gitu, ya. Saya mendoakan orang sakit dan ada disembuhkan ya, bahkan yang lumpuh pun berjalan. Tuhan nyatakan kuasanya. Terus saya batuk-batuk gitu, sesak napas pakai tabung oksigen, nggak ada ya. Tapi saya tahu itu ujian saya. Di sana Tuhan melihat
Yang saya kejar itu apa? Yang saya cari itu apa? Yang saya cari adalah kesehatan secara rohani. Walaupun tadinya tubuh ini sakit, asalkan roh Tuhan tetap diam dalamku. Untuk apa saya sehat? Akhirnya saya bisa bekerja lagi, cari harta dunia, lupa akan Tuhan. Ya. Terakhir, banyak kan orang yang seperti itu ya. Jadi mohon maaf kalau satu contoh ya. Banyak juga telepon-telepon yang saya tidak jawab. Karena apa? Ya. Dan tolong ya, kita diajarkan tata krama juga. Saya ini minta ini kepada para saudara-saudara. Seringkali saya terima telepon ya. Nanti saya terima telepon, halo. Nah, jadi langsung, jadi suami saya selingkuh begini segala macam tanpa perkenalan, ya, tanpa tanya terlebih dahulu, ya. Saya kadang kan angkat, nanti kalau tidak diangkat dianggap sombong segala macam karena sudah tidak satu, sudah banyak loh yang anggap katanya tim doa, ya. Nah, hapus saja nomornya segala macam. Wah, ini orang yang gampang putus asa, ini gampang kecewa, tidak sabaran. Sampai saya katakan, coba saudara dalam posisi saya screenshot itu WA ya. Nah, bahkan sampai ribuan WA tiap hari. Saya sendiri loh yang harus jawab itu, ya. Nah, aturannya kan bersabar, baru 1-2 hari ya. Sedangkan yang berbulan-bulan saya masih ada yang belum saya balas. Tapi langsung kecewa seperti itu. Itu tandanya apa? Mengandalkan manusia. Tuhan ada dalam setiap pergumulanmu. Ya. Kalau satu contoh, dihubungi beberapa hamba Tuhan tidak bisa, berarti itu tandanya Tuhan meminta saudara itu langsung ke dia. Ya. Nah, jadi bagi yang tidak langsung dijawab, di sana kelihatan saudara itu mencari apa? Mujizat, mencari ketenangan dunia. Ya. Saya lebih senang kalau orang yang datang itu ya, bukan hanya curhat-curhat pergumulan hidup segala macam, tetapi bagaimana supaya dia bisa bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan. Oh, kalau saya senang banget melayani seperti ini. Ya, kalau masalah hutang piutang segala macam, di hadapan Tuhan itu kecil. Ya, orang kan kebanyakan punya hutang piutang, pikirannya lebih besar kepada hutangnya daripada kepada Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan bisa membukakan pintu berkat bagi hutang-hutang saudara? Ya, makanya saya sampaikan bagi orang yang punya hutang, ya. Jangan pikiranmu terlebih besar banyak kepada hutangmu itu dulu. Datang dulu kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kesukaannya. Puji dan sembah dia. Lakukan pekerjaanmu. Jangan pula hanya berdoa ya. Pekerjaanmu kau abaikan. Ya. Datang kepada Tuhan. Puji dan sembah dia. Ya. Ingat, di saat datang kepada Tuhan bukan semata-mata supaya hutangmu dilunasi. Tidak. Tetapi bagaimana supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan. Supaya di saat engkau mati engkau bisa diselamatkan. Itu tujuanmu datang kepada Tuhan. Maka bagaimana Tuhan tidak akan membukakan segala sesuatu, ya? Bagaimana Tuhan tidak akan membukakan berkat-berkat, ya? Andalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup. Jangan andalkan Ibu Hendy. 1 Korintus pasal 9. Hak dan kewajiban rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan,
untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus pasal 10. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita,
supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syiak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku,
tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Mana Sorgawi.